Hai guys, welcome back to my YouTube channel Jayhan Hafia. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas konten yang berfaedah ya, yaitu cara beretika dalam berkonten di media sosial. Banyak banget para konten kreator, termasuk kita-kita nih ya, memberikan informasi yang kadang tuh misleading atau yang kadang tuh menyesatkan banyak masyarakat yang berada di media sosial. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang itu, so stay tuned. Sebelum kita membahas tentang etika dalam berkonten di media sosial, kita bakalan ngebahas dulu apa sih media sosial itu sendiri. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah social network. Social network adalah media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua adalah discuss network. Discuss network adalah media sosial untuk melakukan obrolan dan diskusi. Contohnya seperti Google Talk, Skype, Yahoo Messenger, dan lain-lain. Yang ketiga adalah share network. Share network adalah media sosial untuk saling berbagi file, video, musik, dan lain-lain. Contohnya seperti SlideShare, Flickr, YouTube, dan lain-lain. Jadi foto yang kalian punya di Instagram, tweet-tweet kalian di Twitter, sama grup-grup WA tuh, grup-grup diskusi kalian tuh adalah sebuah konten di media sosial. Jadi hal-hal itu adalah termasuk konten dari media sosial gitu guys. Nah oke, konten media itu sendiri juga punya definisi ya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, konten media adalah segala bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini, seperti blog, forum diskusi, chatting, tweet, podcasting kayak di Spotify, terus gambar digital, video kayak di Instagram, file audio ya, dan iklan. Di seluruh medsos kali ya ada iklan gitu. Karena meningkatnya nih pengguna media sosial dari semua kalangan, kayak semua punya media sosial. Nah, oleh karena itu jadi orang-orang yang mengunggah informasi atau kontennya nih mulai banyak banget dan beragam banget guys. Jadi mulai banyak nih kayaknya konten-konten yang rada kurang informatif gitu. Maksudnya di sini tuh kayak informasi yang mereka unggah di media sosial mereka itu kurang benar atau disebut biasanya hoax gitu guys. Banyak banget mulai bertebaran. Apalagi sekarang ini ketika lagi pandemi COVID-19 ini, banyak banget berita-berita dan informasi-informasi dari para pengguna media sosial, khususnya untuk para konten kreator ya, alias pengguna media sosial yang memiliki pengikut yang banyak gitu ya. Pengikut yang banyak dan dia ini tuh populer gitu ya. Nah, khususnya para konten kreator yang aku rasa mereka menggunakan masa-masa pandemik ini untuk ajang mereka dalam meraih popularitas, guys. Banyak banget tuh. Alias, nih ya, polanya mereka pertama unggah sebuah informasi yang misleading, lalu mereka viral karena para netizen tuh pada kayak hujat-hujat dia, yang membuat dia menjadi harum wangi namanya di media sosial. Lalu mereka populer. Setelah itu mereka membuat klarifikasi, lalu mereka meminta maaf karena mereka mengunggah konten yang sangat-sangat salah dan misleading gitu ya guys. Itu menjadi sangat-sangat sering kita jumpai di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya terutama. Nah, contoh kasusnya aku kasih tahu. Jadi ini guys, si Dinda Shafai namanya. Dia ngebuat video YouTube nih, cara membuat hand sanitizer sendiri. Tapi kelihatannya dia nih gunain obat-obatan yang salah kayaknya guys.
Nah ini nih penjelasannya. Ada satu netizen yang komen ke dia kayak begini, kan malu, iya gak sih? Ya ampun, please banget. Nah, gak cuma satu, ada dua guys. Ini yang kedua. Ini dia pakai sarung tangan latex. Yang jelas-jelas sarung tangan latex itu lagi diperlukan banget kan buat para medis di rumah sakit. Dia pakai buat ke supermarket. Ya Allah ya Tuhan ya Karim. Tau-taunya dia taruh di pipi. Next nih, ada videonya. Jadi untuk ngecek kalian itu sehat atau kalian punya gejala corona adalah setiap pagi-pagi kalau kalian udah lihat matahari, menghadap matahari, terus tarik nafas seperti ini. Step 1. Dan kalau misalnya kalian nggak ada rasa sakit di dada, batuk, ataupun ada sesak dada, itu kalian masih bersih dari corona, jadi please take care and then enjoy my TikTok. Ciao! Nah, udah tahu kan konten kreator atau influencer yang mempergunakan sosial media mereka secara asal-asalan atau mereka ya karena emang ingin menaikkan popularitas mereka aja. Seharusnya para konten kreator ini tuh tahu bahwa berkonten dalam media sosial itu tuh ada loh etikanya dan diatur juga loh di Undang-Undang ITE atau untuk kepanjangannya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guys. Nah, di UU ITE ini tuh banyak banget peraturan yang harus kita taati ketika kita ingin berkonten di media sosial. Jadi semua itu tuh ada aturannya guys. Kita nggak bisa semena-mena dalam melakukan sesuatu, apalagi berkonten di media sosial yang merupakan konsumsi masyarakat luas. Nah, dalam UU ITE juga ada klasifikasi konten negatif nih ya, menurut UU ITE. Yang pertama adalah pornografi, yang kedua perjudian, yang ketiga pemerasan, yang keempat penipuan, yang kelima kekerasan, yang keenam fitnah atau pencemaran nama baik, yang ketujuh pelanggaran kekayaan intelektual, yang kedelapan produk dengan aturan khusus, yang kesembilan provokasi sara atau yang ke-10 berita bohong atau hoax, yang ke-11 terorisme atau radikalisme, yang terakhir informasi atau dokumen elektronik yang melanggar UU ITE. Banyak banget influencer yang kontennya itu termasuk dalam konten negatif menurut UU ITE, yaitu yang paling banyak banget adalah konten nomor 8 alias produk dengan aturan khusus. Seperti tadi hand sanitizer, lalu penggunaan sarung tangan latex, lalu juga cara mendeteksi corona sendiri lah, yang jelas-jelas itu adalah informasi yang sangat menyesatkan. Itu adalah termasuk konten negatif nomor 8 menurut UU ITE kayak gitu. Jadi kayak banyak banget para konten kreator yang bener-bener nggak memedulikan undang-undang ITE yang jelas-jelas sudah mengatur tentang isi konten yang seharusnya kita unggah di media sosial, apalagi mereka yang mempunyai pengikut banyak di media sosial yang tentu akan berdampak sangat-sangat negatif untuk masyarakat luas. Nah, makanya nih kita nih ya para konten kreator juga harus mengerti bahwa semua di dunia ini tuh diatur loh, termasuk berkonten di media sosial. Maka dari itu kita harus mematuhi undang-undang ITE tersebut yang tadi udah aku sebutkan ke kalian. Nah, ada juga undang-undang ITE yang lebih spesifik lagi. Kalian bisa cek link di bawah. Aku udah taruh link ke website. Kalian langsung cek biar kalian tahu apa saja peraturan dalam berkonten di media sosial yang baik dan benar tentunya. Nah, kalau tips dari aku sih, cara berkonten di media sosial yang baik dan benar itu adalah yang pertama, of course, kita harus research before upload, guys. Jadi, usahakan pastinya sebelum kita mengupload
upload informasi yang kiranya itu akan konsumsi oleh halayak banyak, pastikan kita harus research dulu. Kita harus mencari tahu dulu informasi yang kita dapatkan dari orang lain atau dari website manapun ya. Karena saking banyaknya para pengguna web media sosial tadi itu, jadi banyak juga berita bohong atau hoax yang bertebaran. Makanya kita harus doing our research before we uploading the content, guys. Karena konten kita tuh penting dan dilihat oleh semua pengguna media sosial ya, yang mencangkup masyarakat luas. Terus yang kedua, informasi kita itu pun juga harus berdasarkan data, guys. Jadi kita tuh harus menyertakan data yang valid gitu ya. Contohnya tadi kayak pembuatan hand sanitizer itu. Nah, kita harus cari tahu nih, oh dari WHO tuh kayak gini ya. Oke, berarti pas lagi bikin, kita ikutin seperti yang WHO bilang, dan kita cantumin juga tuh website di WHO-nya atau tulisan dari WHO-nya sendiri tentang cara membuat hand sanitizer sendiri, kayak gitu. Jadi itu juga membuat orang yakin dan percaya bahwa konten dari kita itu ya memang berdasarkan data yang ada. Nah, yang ketiga nih guys, berkonten itu jangan memikirkan popularitas. Jangan hanya karena kita itu pengen banyak followers, banyak pengikutnya, makanya konten kita itu jadi nggak bener, jadi misleading, membuat para netizen jadi komen-komenin posan kita, komen-komenin konten kita, lalu nama kita naik ya karena banyak yang ngomongin kita, terus jadi viral. Nah, itu salah banget guys, jangan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau mau kalian populer, konten kalian pun juga harus berkualitas. Makanya mending naikin aja kualitas kontennya. Nah baru deh kalian bisa menambah popularitas kalian. Kayak gitu guys. Sekian tips dari aku untuk berkonten. Semoga kita sama-sama bisa belajar bahwa mempunyai etika dalam berkonten di media sosial itu sangatlah penting guys. Oke, jadi sekian itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini di video kali ini. Terima kasih banyak sebelumnya karena sudah menonton sampai akhir video ini. Dan jangan lupa di like videonya, terus di share ke teman-teman kalian ya. Bye, see you next time.